Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, di channel rumah kami. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Alhamdulillah aku masih bisa share lagi kegiatan aku di video ini. Nah, jadi di video ini tuh aku mau bersih-bersih kulkas. Ini bisa dilihat ya, untuk si bunga esnya udah mencair karena emang aku tuh kalau misalkan bersihin kulkas patokannya kalau misalkan bunga esnya itu udah banyak banget. Nah, jadi karena ini tuh kulkasnya udah kotor, udah banyak banget bunga esnya, jadi udah aku tuh semalam udah turunin suhunya. Jadi pas pagi itu tinggal aku bersihin aja. Nah, itu bisa dilihat untuk cairan bunga esnya banyak banget. Dan ini juga untuk yang di bawahnya, di tempat chillernya itu juga banyak banget. Karena emang udah mandek banget untuk si bunga esnya. Karena aku tuh sekarang-sekarang sering banget nyetok es batu gitu di rumah karena nggak tahu kenapa kayak lagi pengennya tuh minumnya tuh yang dingin-dingin aja. Jadi aku mending bikin es batu aja sendiri di rumah. Jadi kan kalau misalkan bikin es batu suhunya itu kan aku naikin. Nah, jadi mungkin karena suhunya terlalu tinggi jadi si bunga esnya itu cepet banget jadinya. Nah, lanjut aja. Ini tuh di sini aku lagi elap-elap. Aku lap-lapnya pakai kanebo aja. Dan aku juga nggak pakai cairan atau sabun apapun itu. Aku cuman pakai kanebo basah aja. Dan kalian jangan khawatir, ini tuh kanebonya bersih. Dan aku tuh emang khusus gitu untuk pakainya cuman untuk bersihin kulkas aja. Ini tuh sebenarnya videonya sebelum aku food prep. Jadi sebelum aku food prep tuh aku kayak lihat dulu si kulkasnya ternyata kotor dan bunga esnya itu banyak. Jadi ya udah aku tuh bersihin dulu kulkasnya biar nanti tuh pas aku food prep ini tuh jadi kayak udah bersih semuanya. Jadi kan enak gitu ya ngeliatnya. Tapi aku tuh nggak satuin gitu videonya, aku pisah-pisah biar nggak kepanjangan durasinya. Oh iya, jadi sambil aku elap-elap kulkas, aku mau sapa-sapa kalian. Hai kalian, apa kabar? Semoga semua yang nonton video aku dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan aku doakan semoga yang sedang sakit segera dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Dan kalian nonton video aku di jam berapa nih? Lagi apa? Lagi beres-beres juga kah? Lagi masak? Atau udah rebahan di siang hari begini? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Nah, balik lagi ke videonya. Jadi ini tuh udah selesai aku elap-elap semuanya yang bagian dalam. Dan aku juga tadi udah elap-elap untuk food container yang lainnya kayak gitu. Terus ini tinggal aku masuk-masukin aja ke dalam kulkas. Dan setelah ini tuh aku lanjut lagi untuk ke bagian pintunya. Nah, singkat cerita untuk yang bagian pintunya ini tuh untuk barang-barangnya udah aku keluarin semua dan tinggal aku elap-elap aja. Sebenarnya enggak terlalu kotor sih, paling cuman kayak debu sedikit-sedikit aja atau sisa makanan yang jatuh sedikit gitu. Tapi karena biar sekalian gitu bersihnya, jadi ya udah aku sekalian juga elap-elapin semuanya untuk si pintu kulkas ini. Alhamdulillah udah beres aku untuk elap-elapin semua bagian pintunya dan sekarang tuh aku tinggal masuk-masukin semua barang-barangnya ke dalamnya lagi. Oh iya, kalian jangan salpok sama obat yang aku simpan di kulkas ya, karena nggak tahu kenapa aku tuh kayak udah kebiasaan gitu nyimpen stok obat-obatan di dalam kulkas. Padahal sebenarnya katanya tuh obat itu nggak harus disimpan di dalam kulkas, di suhu ruangan juga katanya tuh nggak apa-apa. Tapi karena aku udah kebiasaan, jadi ya udah nggak apa-apa. Aku tuh emang selalunya tuh disimpannya tuh di dalam kulkas. Maaf ya kalau beda. Nah, itu tuh untuk yang ada di botol-botol itu tuh kayak air gula merah gitu, sisa Ramadan kemarin, bekas bikin takjil-takjil karena belum habis. Jadi ya udah aku simpan aja stoknya di dalam kulkas karena emang masih enak dan sayang juga itu tuh gulanya gula merah asli.
Alhamdulillah beres-beres kulkasnya udah selesai, jadi lanjut aja aku tuh ke dapur untuk masak menu hari ini. Jadi hari ini tuh aku mau masak tumis ikan asin sama soun goreng cabe ijo yang jadul gitu. Karena suami aku request, katanya pengen banget soun goreng cabe ijo yang kayak di hajatan-hajatan gitu. Jadi ya udah, aku tuh tadi udah lihat resepnya, apa aja bahannya juga aku udah beli kemarin di pasar. Jadi sekarang tinggal eksekusinya. Nah, ini dia untuk bumbu-bumbunya udah siap semua. Untuk bumbu untuk bumbu soun goreng cabe ijonya udah siap, dan untuk tumis ikan asinnya juga udah siap. Jadi tinggal dimasak aja. Oh iya, ini tuh ada bumbu yang diulek juga. Ini tuh untuk soun goreng, dan di sini tuh aku lagi rebus air untuk nanti si sounnya. Untuk apa sih namanya? Untuk ngerebus doang sedikit. Nah, ini sounnya cuma 2 aja karena emang sedikit banget aku bikinnya. Takutnya nggak habis kan, karena ini juga baru pertama kali aku bikin, takutnya gagal gitu, takutnya nggak enak. Jadi mending sedikit aja dulu. Nah, jadi langsung aja, ini tuh yang pertama aku mau goreng si soun goreng cabe ijo jadulnya. Ini untuk perbawangannya aku pakainya emang agak banyak biar enak. Ini tuh sebenarnya kayak soun yang di hajatan gitu. Pasti kalian tahu kan kalau misalkan di hajatan itu kayak ada soun cabe ijo yang kadang tuh dicampur tahu putih. Kadang ada juga yang enggak. Jadi suami aku tuh kayaknya lagi pengen sayur itu, jadi ya udah aku bikinin aja sekarang. Mungkin ini tuh untuk yang udah biasa masak, ini kayak gampang gitu ya bikin soun goreng ini. Tapi untuk aku yang baru pertama kali, ini tuh kayak ribet banget karena beda bumbunya tuh sama bihun goreng yang biasa aku bikin. Ini tuh kayak lebih lengkap bumbunya dan kayak lebih ribet aja menurutku. Tapi alhamdulillah sih untuk rasanya ini agak mirip sama bihun yang di hajatan itu. Dan ini tuh untuk ngaduknya juga agak effort karena kayak susah banget sih bihunnya itu, kayak susah untuk dipisah-pisahin gitu. Mungkin karena aku aja yang belum tahu ilmunya, jadi kayak kelihatannya tuh susah padahal enggak. Nah, ini dia alhamdulillah soun goreng cabe ijonya udah jadi, dan alhamdulillah rasanya juga enggak mengecewakan lah ya. Jadi lanjut lagi ke masakan yang kedua. Jadi aku tuh mau bikin tumis ikan asin. Nah, ini tuh ikan asin selarnya udah aku goreng, dan ini juga pas numisnya aku lupa banget nggak di-record, padahal tuh kayak berasa udah dipencet padahal belum. Jadi udah nggak apa-apa, ini pas udah jadinya aja. Aku bikin cuman 2 karena emang untuk aku aja. Dan alhamdulillah untuk tumis ikan asin selarnya juga udah mateng. Jadi aku tuh hari ini menunya cuma 2, ada soun goreng cabe ijo yang jadul sama tumis ikan asin selar aja, alhamdulillah. Dan paling nanti tuh kalau misalkan udah mau makan, aku tinggal goreng tempe aja. Setelah masaknya selesai, jadi aku tuh lanjut aja untuk cuci piring. Ini pun cuci piringnya juga nggak begitu banyak karena tadi pas lagi masak itu aku sambil nyambi-nyambi untuk cuci-cuci piring sedikit-sedikit, biar pas nanti udah selesai masak itu aku cucian piringnya nggak terlalu banyak kayak sekarang gini. Ini tuh cuman tinggal papan bekas bumbu-bumbu aja sama wajan bekas gorengnya. Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah nontonin video aku sampai detik ini. Semoga video aku ini ada manfaatnya meskipun sedikit, dan semoga kebaikan kalian ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda ya. Amin.
Lanjut lagi ke videonya, jadi setelah selesai cuci piring, aku lanjut aja untuk bersih-bersih dapur, biar dapur aku itu sekalian bersihnya, karena kan tadi aku habis tumis-tumis, sama habis bikin bikin soun goreng, dan itu tuh nyipratnya kemana-mana, apalagi pas tadi bagian aduk-aduknya itu lumayan susah, jadi kayak mencar kemana-mana itu sounnya, jadi harus dielap-elap banget dan harus pakai sabun biar enggak ninggalin bekas minyaknya. Alhamdulillah semua pekerjaan aku di dapur udah selesai, udah masak, udah bersih-bersih, udah cuci piring. Jadi sekarang tuh aku tinggal istirahat aja. Dan aku cukupkan dulu sampai di sini videoku. Sampai bertemu di video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum. Bye.